Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran IPA. Untuk kali ini kita akan masuk pada materi bab baru, bab kedua, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Apakah kamu pernah mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan seksama? Apa sajakah bagian-bagian dari tumbuhan di samping? Tahukah kamu tumbuhan tersusun atas organ dan jaringan apa saja? Apakah kamu juga tahu struktur dan fungsi dari masing-masing organ dan jaringan penyusun tumbuhan? Tahukah kamu banyak struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang diaplikasikan dalam berbagai teknologi? Kamu tentu tertarik bukan dengan mengetahui jawaban pertanyaan tersebut? Oleh karena itu, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Nah, kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah menjadikan Indonesia menjadi negara yang subur. Banyak jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia. Contohnya bunga Rafflesia arnoldi yang ada di gambar di samping. Bunga Rafflesia arnoldi merupakan bunga kebanggaan dan hanya ada di Indonesia. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan dalam menyediakan yang pertama, oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Kedua, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang kita butuhkan untuk makan atau kebutuhan makan dan minum sehari-hari. Nah, yang pertama kita akan mempelajari struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Bisa diperhatikan pada gambar di samping. Paling bawah adalah struktur akar yang terletak di dalam tanah. Namun ada beberapa tumbuhan juga yang akarnya tidak masuk ke tanah, misalnya akar bunga anggrek. Di atas tanah ada struktur bernama batang. Kemudian yang berwarna hijau atau umumnya hijau adalah struktur daun. Nah, jika sudah dewasa, maka pada tumbuhan berbiji, tumbuhan akan memiliki bunga. Dan dari bunga nanti akan tumbuh buah. Yang pertama kita pelajari berikutnya adalah struktur dan fungsi akar. Bisa dilihat pada gambar A dan B. Menunjukkan apa? Ya, gambar A dan B adalah menunjukkan sistem perakaran pada tumbuhan. Ada dua macam sistem perakaran pada tumbuhan. Yang A adalah gambar akar serabut. Di situ menunjukkan akarnya ini bercabang-cabang dan tidak ada akar utama. Sedangkan akar tunggang terdapat satu akar utama yang lebih besar dari lainnya, kemudian terdapat cabang-cabang atau bulu halus yang disebut bulu akar. Ini yang membedakan akar dikotil dan monokotil. Akar serabut merupakan ciri dari akar monokotil dan akar tunggang merupakan ciri dari akar dikotil. Apakah fungsi akar? Yang pertama adalah menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Yang kedua, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Fungsi yang ketiga dari akar adalah
menyimpan cadangan makanan, misalnya pada akar wortel ataupun akar bengkuang. Berikutnya adalah struktur dan fungsi batang. Bisa dilihat pada gambar A dan gambar B. Gambar A adalah batang bambu. Batang bambu ini adalah tumbuhan dari golongan monokotil. Sedangkan tumbuhan B adalah batang pohon serikaya yang menunjukkan tumbuhan jenis dikotil. Pada tumbuhan A atau tumbuhan monokotil, batangnya tidak memiliki kambium atau zat kayu. Sebaliknya pada tumbuhan B memiliki kambium atau zat kayu sehingga dia bisa tumbuh membesar. Sedangkan fungsi batang yang pertama adalah menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Yang ketiga yaitu sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang keempat, fungsi batang yaitu sebagai tempat cadangan makanan. Bisa dilihat pada gambar A adalah batang tebu dan di situ tempat cadangan makanan sehingga batang tebu tampak membesar. Kemudian pada gambar B adalah gambar kentang. Kentang adalah bagian batang dari suatu tanaman dan di dalam kentang banyak sekali terdapat cadangan makanan sehingga batang kentang menjadi membesar. Karena kentang adalah struktur batang, maka di batang bisa tumbuh tunas. Bisa dilihat pada gambar, terdapat tunas pada kentang. Berikutnya adalah contoh batang yang menjadi cadangan makanan adalah rimpang kunyit. Rimpang adalah batang yang tertanam di dalam tanah dan berfungsi sebagai cadangan makanan sehingga dia bisa membesar. Yang ketiga adalah struktur dan fungsi daun. Bisa diamati pada gambar A dan B. Gambar A adalah gambar daun pepaya dan memiliki peruratan menjala atau menjari. Bisa dilihat pada tulang-tulang daunnya. Tulang-tulang daunnya itu terdapat peruratan yang jika dilihat sekilas seperti jari-jari tangan kita yang berpusat dari tengah dan menyebar ke seluruh permukaan daun. Sedangkan gambar yang B adalah gambar daun jagung yang menunjukkan peruratan sejajar atau hanya ada satu tulang daun yang ada di tengah. Gambar A menunjukkan peruratan daun menjala yang merupakan ciri dari daun monokotil. Sedangkan daun jagung menunjukkan peruratan sejajar, menunjukkan daun berjenis dikotil. Selain peruratan menjari atau menjala pada daun dikotil, terdapat juga peruratan daun menyirip yang bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Itu daun mangga. Dilihat peruratannya adalah berbentuk sejajar, menyirip. Kenapa dikatakan menyirip? Karena tulang-tulang daunnya atau peruratan daunnya seperti sirip ikan, bisa dilihat pada gambar. Berikutnya yaitu yang kedua dan gambar ketiga juga masih menunjukkan peruratan daun menyirip. Ini merupakan ciri dari kelas dikotil. Fungsi daun ada beberapa macam. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang nantinya digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam proses fotosintesis.
Yang kedua, daun berfungsi untuk mengatur penguapan air. Jika udara panas, maka daun akan sedikit mengeluarkan uap air. Sebaliknya, jika udara terasa dingin, maka daun akan mengeluarkan air sebanyak-banyaknya. Sedangkan fungsi yang ketiga dari daun adalah sebagai alat pernafasan atau respirasi tumbuhan. Karena daun adalah bagian dari tubuh tumbuhan, maka daun atau tumbuhan pun mengalami proses pernafasan. Perhatikan reaksi fotosintesis berikut ini. Bahan baku dari fotosintesis adalah karbon dioksida yang jika direaksikan dengan air atau H2O dengan bantuan cahaya yang letaknya ada di klorofil, maka bahan baku ini akan dirubah oleh cahaya menjadi hasil akhir berupa C6H12O6 atau glukosa dan hasil sampingan berupa oksigen. Jadi hasil utama fotosintesis adalah glukosa atau amilum, bukan oksigen. Oksigen adalah hasil sampingan dari proses fotosintesis. Namun oksigen ini sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan itu sendiri. Berikutnya yang keempat adalah struktur dan fungsi bunga. Bisa dilihat pada gambar. Bunga memiliki bagian-bagian. Yang pertama adalah tangkai yang mendukung tempat duduknya bunga, kemudian kelopak sebagai pelindung mahkota bunga, kemudian ada mahkota yaitu sebagai alat perhiasan bunga yang akan menarik serangga atau hewan lain untuk membantu proses penyerbukan. Berikutnya adalah benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan dan putik sebagai alat perkembangbiakan betina. Di dalam putik ada kandung lembaga atau bakal biji yang hanya terdapat pada tumbuhan berbiji. Secara umum fungsi bunga ada dua, yaitu sebagai alat reproduksi generatif yang di dalamnya terdapat alat kelamin jantan dan betina, maupun sebagai alat perhiasan bunga. Struktur dan fungsi pada buah dan biji bisa dilihat pada gambar. Gambar sebelah kiri menunjukkan struktur putik. Putik terdiri dari beberapa bagian. Yang paling atas adalah kepala putik atau stigma yang berfungsi sebagai alat masuknya benang sari atau serbuk sari. Berlanjut pada bawahnya adalah tangkai putik yang berfungsi sebagai saluran masuknya serbuk sari. Di bawahnya ada bakal buah atau nantinya berisi ovarium. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovul yang jika diserbuki nanti akan menjadi biji. Gambar sebelahnya adalah gambar biji. Biji diperoleh dari hasil penyerbukan. Pada tumbuhan berbiji, tumbuhan dapat memiliki daging buah ataupun tidak. Misalnya pada buah mangga terdapat daging buah yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Namun, biji pada tumbuhan berfungsi sebagai alat reproduksi. Jadi, fungsi utama buah dan biji yang pertama adalah sebagai tempat cadangan makanan, misalnya pada buah mangga tadi, dan biji pada mangga sebagai alat reproduksi generatif atau reproduksi secara perkawinan. Nah, untuk pertemuan yang ke-13 ini ada dua tugas. Yang pertama, amatilah dua jenis tumbuhan yang memiliki akar berbeda, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Tunjukkan bagian-bagian
tubuh tumbuhan dengan menggambarnya. Kemudian beri keterangan gambar mana saja bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Yang pertama, tumbuhan yang memiliki akar serabut, dan yang kedua memiliki akar tunggang dan bagian-bagiannya. Yang kedua adalah tugasnya carilah 5 macam tumbuhan di sekitar rumahmu. Kemudian kelompokkan ke dalam golongan dikotil ataukah monokotil beserta alasannya pada tabel berikut. Silakan mencari 5 macam tumbuhan, kemudian tentukan dikotil ataukah monokotil, cukup dengan dicentang, dan alasannya mengapa tergolong dikotil atau monokotil. Sekian tugas dari pelajaran IPA kali ini. Silakan bereksperimen dan mengamati tumbuhan di sekitar lingkungan kalian. Enjoy this. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.